حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur, kesehatan, kesempatan sehingga dapatlah kita melangkahkan kaki, melambaikan tangan datang ke masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 24. Kita ulangi paling atas. Halaman 24 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bermula sunnah bagi tiap-tiap yang aqil baligh, sehat badan atau yang sakit berbanyak-banyak menyebut mati. Bermula sunnah artinya dapat pahala bagi tiap-tiap yang akil balik. Akil ini orang membakal, berarti orang gila karena masuk. Balik orang yang sudah mencapai dewasa, umur yang sudah dewasa. Balik kalau binian haid balik. Lelakian umur 15 tahun atau mimpi basah itu menunjukkan dia sudah balik. Sehat badan, awaknya sehat kah? Atau yang sakit garing kah? Kenapa? Berbanyak-banyak menyebut mati. Artinya banyak mengingat mati. Dengan lidahnya, aku ini pacangan mati panggil aja, berbanding dengan lidah. Sekedar berbanding dengan lidah aja kah? Dan hatinya mengatakan akan mati. Lidahnya bang, lidahnya itu tanda orang mengingat mati. Lidahnya katujuh zikir, baca selawat, baca wirid, baca doa. Karena pacangan mati bang, orang ingat akan mati ini manfaatnya hendak menambah amal ibadah dan takutan menggawi dosa. Nah, menyebut mati dengan lidah diantaranya membaca doa.
Doanya sudah ulun sampaikan di Senin yang lalu, Senin yang dulu. Senin tadi kan parayan, karena tempatnya terpakai Senin tadi. Napa juga doanya? Allahumma barik fil maut wa fima ba'dal maut. Nah, dalam doanya. Kenapa aja kadang di awal tadinya dibagikan, ulun bagikan di awal tadi, nang tadi datang, belum ada dapat. Nah, jadi datang akan berdataan dulu aja dibagi. Kena tadi datang kena, mulanya bingung apa dong dibagi ya. Tadi pang datang. Nah, sudah datang berdataan ini kayak apa nih? Pian kama ambil atau seikong karena membagikan atau gimana? Oke, kalau tak. Bagikan dulu yang dijelaskan. Sudah bang sebenarnya dijelaskan yang dulu tak. Tapi bagus saya belum dijelaskan. Ini doanya pendek aja. Nah, bila membaca doa ini termasuk menyebut mati dengan lidahnya, artinya mengingat mati dengan lidahnya. Amun kada cukup bisa difotokopi ulang. Ada cukup Pak? Ada 2 gunting lah. Ya. Nah, yang cukup tuh fotokopi seorang jalan. Yang tolong bagi mau dapat lah. Hah? Sudah. Nah, ini doa bagus dibaca jar. Ujar ulama juga bang lain ujar ulun. Dibaca tiap hari. Kapan aja boleh? Besokan kah, tengah hari kah, kamarian kah, malam kah? Pokoknya seharian sama malam itu harus ada membaca ini. Dibaca tiap hari 25 kali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Napa jar? Dibaca tiap hari 25 kali agar meninggal dunia dalam keadaan baik dan diberkahi Allah. Nah, setelah tajam baca ini paling sama menit dong. 25 kali. Allahumma ya Allah barik beri berkah li gasan ulun. Ya Allah beri berkah gasan ulun fil maut ketika mati. Orang yang diberkahi Allah Ta'ala ketika mati, matinya husnul khatimah, matinya baik, matinya beriman. Wa fi ma ba'dal maut,
dan pada sesuatu yang sesudah mati. Nah, artinya beri berkah ulun waktu meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia. Amun diberi berkah waktu meninggal dunia, matinya mati beriman, mati baik, mati husnul khotimah. Amun diberi berkah sesudah kematian, berarti di kuburnya ada disiksa, di kuburnya dapat nikmat. Nah, jadi dibacanya, diamalkanlah. Amun orang haid boleh juga membaca ini, boleh. Orang haid boleh membaca ini, karena ini lain ayat Quran. Menjapai ke atasnya ini boleh orang haid. Nah, apalagi orang kada haid. Nah, bacalah, itulah. Ini amalkan. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'd. Diulangi sampai 25 kali. Nah, jadi kita kan mengamalkan yang di dalam kitab ini. Jisirin berbanyak-banyak menyebut mati dengan lidahnya. Nah, di antara menyebut mati dengan lidahnya, ya kita membaca doa ini. Bila orang baca doa ini, berarti ingat bacaan mati. Artinya menakukin mati kayak apa? Nah, lalu memohon meminta kepada Allah supaya diberi berkah waktu meninggal dunia dan sesudah meninggal dunia. Mana jauh lah, sudah dirasakan. Nggak ada tempat fotokopi sorangan saja. Menyebut mati dengan lidahnya dan hatinya. Hatinya ini mengatakan nih, oh seorang bacaan mati bagaimana? Nah, seperti bahwa dijadikan mati itu seolah-olah yang hadir ia antara kedua matanya. Maksudnya tuh dibayangkannya tuh bang, seakan-akan mati itu ada di hadapannya sudah. Ibaratnya malaikat maut itu berhadapan meningnya sudah. Itu dibayangkannya kayak itu. Amun saudara kayak itu apa ya? Nah, karena yang demikian itu artinya mengatakan mati, membayangkan seakan-akan malakal maut sudah ada di hadapan nak mencabut seorang, walaupun sebenarnya kita kalau ada sehat. Karena berapa banyak orang sehat hari ini sehat malamnya mati. Berapa banyak orang kalak-kalak tertawa sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Karena yang demikian itu, yang demikian itu mengingat mati nih, menegakkan daripada berbuat maksiat. Menegakkan artinya menghalangi atau kada kepingin daripada berbuat maksiat. Lamun kita sudah yakin apa mati itu barat benar kita, malakal maut sudah hendak mencabut kita, maka kita kedua ini maksiat. Kadang-kadang ini mengajar dosa. Ini mengajar dosa. Dan membawa kepada berbuat taat. Lalu ayah hendak berhimmat, beramal. Ya ingatkan ya, seorang ini jangan mati bang, baca salawat kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dasar bekal. Teman mengatakan pulang mati. Sehari itu bahkan ulama mengatakan sampai 70 kali sehari mengatakan mati. Teman ingat mati. Baca pulang tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masuk sudah waktu sembahyang. Rasanya mulai hati, wah, seorang kan mati gimana? Siapa tahu ini esok atau malam ini mati. Bapak kalau sembahyang, nah lalu rajin sembahyang. Hendak mencontohkan pisang orang, tangan tak menjapai dah. Wah, seorang mati kan? Mbak mati ini kita bisa tambahkan harta haram, ada sahut minta halal, baik para rakyat. Nah, ada jadi maksiat kan. Jadi mengingat mati itu supaya
takutan maksiat dan rajin berbuat taat. Nah, karena imbang mati itu ada hari pembalasan kan? Kita berbuat taat pasti dibalas Tuhan dengan pahala kebaikan. Kita berbuat maksiat pasti disiksa, dikubur oleh malaikat. Nah, jadi kita terpikirkan itu bang, terpikirkan mengimbang matinya kan? Kalau kita hendak berbuat amal ibadah. Nah, jadi termasuk supaya kada boleh beribadah itu ingat akan mati. Nah, dan adalah tersebut, cuman kita kada boleh lah mencita-cita hendak mati dikarenakan dapat musibah dunia. Contoh musibah dunia ini, anggaplah misalnya hilang harta atau hangus harta. Ya, ada kalau orang nih, orang nangkara tapi ilmu juga, imannya bina lemah, habis misalnya harta dicontan maling misalnya emas 10 kilo, dicontan maling, lalu tak duduk kayak sudah, aduh, ya, orang putus asa dah. Baik mati ya sudah, aku yang ngejar tadi lagi bisa harta. Ada boleh kita, ada boleh mencita-cita hendak mati, berdoa supaya mati dikarenakan musibah yang menimpanya, musibah nang berupa kehilangan dunia, atau misalnya kayak ini ditimpa ujian yang berat, banyak bisa penyakit banyak benar sudah. Kolesterol, darah tinggi, kanker, liver, macam-macam banyak. Aku nih jangan sanggup sudah, ya hidup mati gitu dah. Kada boleh kita, haram kita. Kada boleh putus asa atas rahmat Allah. Amun orang-orang nang kada beriman telah ada di daerah Amerika Serikat gitu lah, orang-orang barat. Ini nang dasar amun kada sanggup kali ini disuntiknya mati. Bahkan yang mohon kepada dokter, kita kayak apa aja penyakit itu banget benar, kada boleh kita membunuh diri. Sedangkan kita mencita-cita anak mati aja kada boleh. Ya Allah, orang kada sanggup sudah lah menahan yang bala musibah penyakit ini, mati akan ulun. Itu aja kada boleh, apalagi dokter ulun kada lagi suntik mati aja ulun. Apalagi kita bunuh diri hanya kan boleh. Nah, sebenarnya kita sanggup aja menahan ini tuh, karena Tuhan itu tidak memberikan ujian, cobaan melebihi kesanggupan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberati oleh Allah akan diri hambanya dengan ujian musibah kecuali menurut kesanggupan. Sebenarnya sanggup aja, tahan aja, cuman karena putus asa benar ya. Atau misalnya kematian anak, kematian laki, lalu bisa anak mati juga, ya Allah, ulun ini sudah kada harapan lagi aja, nyaman hidup lakiku mati aja, mati akan aja ulun dia. Nah itu namanya putus asa. Berarti selama hidupnya itu berpingkut on laki, berpingkut on Allah Ta'ala. Jangan berharap lawan manusia. Nah, jadi kita kada boleh mencita-cita hendak mati, berdoa hendak mati. Atau apa lagi sampai membunuh diri. Nah, apalagi sampai membunuh diri kada boleh. Cuman kita disuruh mengingat mati ya. Mengingat mati dan bersiap-siap untuk mati. Bersiap-siapnya tuh ya mempersiapkan bekal bang, berupa amal saleh. Nah, berupa amal saleh. Di antaranya membaca doa tadilah 25 kali sehari. Dan adalah tersebut di dalam hadis yang sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi, perbanyaki menyebut memutuskan lezat dunia, yakni mati. Nah, kancaki mengingat nang memutuskan kelezatan dunia,
yakni mati, maksudnya ngancaki mengingati mati. Karena orang mati ini terputus sudah kelezatan dunia. Tapi lamun orang yang beriman, beramal saleh, walaupun terputus kelezatan dunia, tapi inya merasakan kelezatan di akhirat, yaitu dapat nikmat di dalam kubur. Nah, bahkan nikmat di dalam kubur ini lebih nyaman daripada nikmat di dunia. Asal orangnya beriman, beramal saleh, bertakwa, perbanyaki menyebut-nyebut memutuskan lezat dunia yakni mati. Karena bahwasanya tiada ingat akan mati pada yang banyak daripada dunia dan angan-angan di dalamnya, melainkan adalah ia mengurangkan akan dia. Jadi misalnya orang telah cinta akan dunia, hendak mendapatkan kenikmatan duit, hendak ini itu angan-angan. Belum tercapai lagi, aku hendak nukar ini, itu dunia. Tapi menurut orang mengingat mati, ini kada bernafsu lagi, hendak itu, hendak nukar mobil, hendak nukar pesawat, hendak nukar pohon gatah, hendak nukar panci, hendak nukar injek, nukar kompor ini pulang. Itu banyak angan-angan. Belum juga lagi kita tukar. Nafsu nih hendak macam-macam daripada, tapi menurut orang mengingat mati, wah, nasyukurin ada gen, panci ada aja, sebutin gen cukup, udah sama niga-niga, nukar panci, pacangan mati juga. Awalnya di panci dibawa ke dalam kubur, nah memikirkan gitu kan, wah sudah hai, baik aku duit sedekahkan, gasan masjid kan, gasan madrasah kan, gasan anak yatim kan, gasan orang miskin kan. Orang ingat mati kayak itu. Aku kira mati juga, bapak aku nukar kendaraan meninggal sebuah gitu cukup baik sudah. Baik duitnya tuh kok sedekahkan nggak pakai miskin. Nyata aku kira dapat balasan di dalam kubur. Nah itu orang mengingat mati gitu. Orang mengingat mati itu memendekkan angan-angan dunia dan mengurangi cinta akan dunia, cinta akan akhirat aja, cinta akan amal soleh, cinta akan salawat, cinta tasbih, cinta baca Quran, cinta menuntut ilmu, cinta akhirat ya. Nah itu manfaatnya mengingat mati. Nah kita boleh aja sebenarnya cinta kepada dunia tuh, cuman jangan terlalu, jangan kebanyakan, jangan berlebihan. Karena amun orang terlalu cinta akan dunia, kena hendak meninggalnya itu ngalih. Maksud ngalih itu sakit. Karena pacangan berpisah bang dengan orang yang ia cintai. Orang mati kan berpisah dengan dunia. Hati cinta benar lawan dunia, pas sudah dicabut malakal maut, ia sakit teh. Kenapa? Hatinya cinta lawan dunia, kadang terpisah lawan dunia. Nah itu. Misalnya ya Allah, nafsu nih hendak pulang, baju sudah ada, nopor pulang, baju nang hanya mengatakan ay mati. Apa aku nukar baju nang hanya pulang, baju nang ada gin kada habis. Lawan juga bila aku mati kada tak pakai juga baju nang ini, kain kapan juga nang pakai gina di dalam kubur. Baik duit gini kok sedekahkan lawan orang menuntut ilmu. Nah itu pikirannya orang nang ingat mati nih. Kada berpoya-poya dengan menukari dunia-dunia nang lebih ini toh. Kada panjang angan-angan. Kita lah pula angan-angan kita nih kadang-kadang lebih panjang daripada umur kita. Umur kita misalnya anggaplah 70 tahun meninggal dunia, tapi angan-angan kita nih macam-macam. Aku ingin anak ini, anak nukar ini, anak tulak ke sini, anak berjalanan ke sini. Kalau dibandingkan angan-angan dengan umur,
panjang angan-angan, umurnya sedikit aja. Belum lagi inya hendak ini, esoknya mati orangnya. Nah, itu adalah ia mengurangkan akan dia, mengurangi, membanyaki dunia, mengurangi angan-angan dunia. Nah, dan tiada ingatkan ia pada yang sedikit daripada amal kebajikan, melainkan adalah ia menambahi dan membanyakkan akan dia. Orang telah beramal kebajikan, beramal saleh sedikit saja lah, saya sedikit saja mengolir, lalu sedikit sebab inya mengingat mati lalu menambah ya, lalu memperbanyak kayak amal tuh, itu manfaatnya mengingat mati. Asalnya bina boleh membaca Quran, boleh membaca salawat, tapi dengan sebab mengingat mati bah, seorang kena bisa mati sok lah. Banyak ya baca salawat, banyak ya baca Quran. Nah, itu manfaat mengingat mati kalau asalnya amal itu sedikit lalu menambahi. Nah, dan siogianya tuh sepantasnya, sepatutnya baginya, bagi seseorang tadi, bagi seorang yang mengingat mati tadi, berbanyak-banyak taubat daripada sekalian dosa. Nah, amun orang nang besar bujur-bujur mengingat mati, seorang panjangan mati pangan parak denah, tentunya inya membanyaki bertaubat, membanyaki istighfar, baampih daripada mengajar dosa. Nah, asalnya katuju menyembeti orang kan, ingat mati bah, nah aku disiksa menyembeti orang nih, lalu ada lagi, wah ini bertobat sudah kan, nah daripada dosa nih. Nah, dan orang yang sakit itu terlebih utama dengan taubat. Orang sehat kan disuruh kalau bertobat, orang garing itu lebih utama lagi disuruh dengan bertobat lakas-lakas, karena orang garing itu biasanya parah lawan mati. Walaupun orang sehat banyak aja mati, cuman kebanyakan orang garing mati, garing dulu kan hanya mati. Nah, dan ingat akan mati terlebih dituntut dengan dia daripada yang lainnya. Artinya orang garing itu lebih lagi ingat akan mati, disuruh lagi. Janganlah garing pula kada sembahyang. Nah, orang nang garing itu sembahyang jangan ditenggelamkan. Kenapa? Parak mati. Kau aja kalau sembahyang berduduk, kau berdiri. Kalau kau berduduk berdoa, jangan ditinggalkan akan sembahyang kewajiban. Waktu garing neto. Dan sunat bagi yang sakit itu sabar atas kesakitannya. Janganlah keluh kesah ia daripadanya, jangan kipuh, jangan kuciak-kuciak menunjukkan kadar ridho, sabar. Lamonnya nang bubunya gini, itu kada apa, baradaan ngaji orang lah menggetar, itu kada apa. Asal jangan keluh kesah. Hamok di depan, hamok le orang garing tuh bagian di atas tilam aja, hamok tuh orang sehat biasanya, hamok tuh gak ada garing katanya. Nah, sakit bagi yang sakit tuh sabar atas kesakitannya. Janganlah kalau kesah ya daripadanya. Atau misalnya berisi penyakit di dalam awak nih, cuman orangnya kau aja punya jalan. Kau aja menuntut ilmu, tapi sakitnya tuh kadang-kadang ada berterusan.
Anggaplah dalam sehari itu ada sejamnya merasakan sakit tuh, pina rinyot kan di dalam awaknya nih. Cuman imbahnya tuh kawa aja, tolak pengajian kawa aja, tolak yasinan. Nang kada betarusan dah. Kadang-kadang kumat, kadang-kadang ampe, minum obat ampe. Itu kada usah kan dikisahkan lawan orang. Nah, cukup Tuhan aja nang tahu. Kada usah curhat lawan orang kecuali lawan dokter boleh. Lawan orang nang pacangan kada mau menolongi yo usah. Sabar dapat pahala. Sabar dapat pahala. Dan makruh berbanyak-banyak mengadukan kesakitannya. Nah, mengadu kepada siapa? Mengadu kepada orang yang kadang umat itu curhat, makruh. Makruh ini bagus ditinggalkan. Makruh berbanyak-banyak mengadukan kesakitannya. Atau misalnya menulis di status, aku garing kam, aku hanyut kepala, kada usah gitu. Nah, kecuali orang bertakon, ayo jawab dengan jujur. Menangkap orang kada bertakon udah usah. Nah, tetapi jika ditanyai oleh tabib itu dokter. Tetapi jika ditanyai oleh tabib atau kerabatnya itu keluarganya, atau tolannya itu kawannya itulah, daripada hal kesakitannya, maksudnya penyakitnya, maka tiada mengapa dikhabarkannya dengan dibenarkan sakitnya. Nah, kayak misalnya dokter, kita tolak ke dokter, apa sakit di mana? Di sini dok. Kayak apa sakitnya? Rinyut-rinyut. Ada apa ini kita mengisahkan? Atau kalau kita hilangi kita, di mana sakitnya? Di sini. Boleh aja kita apa deh? Orang mau bertakon atau kawan kita, ada apa kita kabarkan. Nah, itu pun jika tiada atas rupa mengadukan keluh kesahnya. Itu pun di sini pakai kisah itu jangan menunjukkan kita keluh kesah. Misalnya ditanya ke orang, di mana sakitnya? Sini. Lawas sudah, ya ada jasa seminggu sudah ya. Jangan diam sakit bana aku nak ada tahan bana aku nak iam nah mana duit kada ada aku nih aja. Nah, mana hutang bertumpuk, nah macam-macam mengadu-ngadu kada usah nih tak. Seadanya aja menjawab pertanyaan orang. Dan tiada makruh barada itu ya menggetar. Orang mariap dingin itu menggetar biasanya berbunyi ya. Itu apa ya? Tiada makruh baradanya. Bagi orang yang sakit, betapa meninggalkan dia, artinya ngalih benar, mon kada barada itu ngalih benar. Orang toh garing meriap dingin, bahinip aja dia kan nyaman. Dengan baradanya tuh tak kurang sedikit, artinya tak keluar sedikit nano beban. Ya kalau ulun gitu aja bila meriap dingin benar tuh bisa. Ada apa nih tah? Dan nah itu hati-hatilah barisnya itu mengucap zikir, jangan mengucap jakar lah, salah tulis kina bisa betapa meninggalkannya. Dan mengucap zikir dan tasbih terlebih utama daripada baradanya. Artinya mengucap
zikir artinya berzikir. Anggaplah misalnya Allah, Allah. Waktu orang garing nih. Dan tasbih atau baca tasbih subhanallah, subhanallah itu lebih utama daripada baradanya. Artinya lebih bagus daripada baik kita baca Allah, Allah nyata dapat pahala. Nyata dapat pahala. Nah. Allah, Allah, Allah misalnya, atau baca tasbih atau istighfar kan, astagfirullah atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sambil menggetar dah, itu lebih utama daripada baradanya. Baradanya itu deh orang bunyi orang menggetar tadi. Lebih baik berzikir. Soalnya kita nih pasti pak ada garing kita, atau kita hendak meninggal dunia garingannya ini orang mas seumuran berapa garing, pas sudah hendak meninggal dunia garing kalinya. Dan sunat bagi yang sakit itu bertatambah. Nah, kalau dalam kitab ini kita garing sakit itu Tuhan menyediakan obatnya. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali mati. Mati itu kan ada obatnya. Jadi kita disuruh obat, nukar obat kah, atau tulak ke dokter kah, atau urut kah. Cuman lah menyampaikan di sini sekadar menyampaikan aja. Bila urut yang beginian nih, jangan borot luar tuang lakian, kecuali lakian tuh abah pian dan sanak pian, anak pian, laki-lakian nang kada boleh pian kawin itu, laki-lakian mahram dong caranya. Kalau misalnya pian nih, anu ya paling nyaman awak kegeringan apa, mau ya dingin, coba bang borotnya lawan siapa? Maksudnya orang dia mau urut lawan kaum ya. Nah, ulun mau urutakan siapa awak pian ulun berdosa dan berdosa. Sehari urutan sama binian juga. Kalau bapak bijabayan, walaupun tajabayan aurat bapak. Selama ada paurutan babinian, kecuali tadi lagi paurutan babinian. Mau pada mau ibu kalau lakian itu pun kalau terpaksa. Lamun ada obat nang sejenis obat biasa mau entah ada aja obat pacangan menghilangkan penyakit itu aduh seburut. Kayak ulun nih misalnya jual kasih lahu kan apakah sakit awak mencari porutan lakian juga jangan mulut porutan bebinian inyan japai ulun berdosa. Ulun merasakan jabai-jabai bebinian bukan mahram berdosa juga. Nah, itu banyak aja kalau di kampung kita nih lelakian tukang urutnya ada, bebinian tukang urutnya ada. Mungkin itu cari kampung sebelah. Mana? Nah, ini penjabayan ini kan bisa. Misalnya belapik, maulah beurut tuh belapik. Biasanya beurut tuh karena kulit, karena ada karasaan belapiknya tuh, ada mampat belapiknya, belapik kain mau. Nah, itulah supaya kita menghindari dosa. Itu termasuk mengingat mati tak? Jadi jangan anak yang membawa mamanya berurut. Anu mah aja kita mau ke situ ada paman anu tuh jan berurut situ jan. Cuman gue tadi sudah belajar bang. Anu nakai kada boleh berurut lawan paman itu dijabai-jabainya berdosa mama, iya berdosa, mentah bawa dosa mati kayak apa mama atau man mengingat mati juga kan kita. Nah dengan sebab mengingat mati kadawani emang ada dosa. Nah, jadi urutan yang bebinian juga, gitu, bebinian sebinian, lakian sama lakian. Nah kecuali misalnya
laki-laki yang mahram baginya. Kayak laki pian boleh nuruti pian kan? Nah, itu sudah nikah katanya. Walaupun laki-laki yang bukan mahram tapi sudah nikah tuh boleh aja dia bayar. Kayak ulun misalnya deh, wan asalnya wan bini ulun tuh kan bukan mahramnya tapi sudah nikah ini boleh urutan ulun misalnya diuruti bini ulun. Nah, gitu. Mau menyampaikan aja lah, menyampaikan aja. Nah, terserah pian aja mbahnya. Dan sunat tadilah bagi yang sakit itu bata tambah. Jadi kita berobat nito niatnya apa? Mengamalkan suruhan Tuhan gitu sudah. Saja berobat mengamalkan suruhan Tuhan. Nah, bila sembuh ingatakan Tuhan menyembuhkan, bukan obat. Kita bersyariat, berikhtiar, berobat. Seandainya berhasil itu Tuhan yang Allah nang menyembuhkan. Seandainya kada berhasil Tuhan nang berkehendak untuk kada menyembuhkan. Jangan menyalahkan obatnya. Maaf aja aku sudah 10 biji sudah montal budrik ini aja kada ampe-ampe juga aja. Tuhan kalau nang maampihi Tuhan kalau nang berkehendak juga supaya kada maampihi. Nah, jadi kita sudah kayak itu walaupun kada berhasil, kada sarik hati kita kan. Tuhan nang mandaki. Tuhan nang menyembuh, bila sembuh Tuhan yang menyembuhkan, bila kada berhasil Tuhan nang berkehendak. Iradat Tuhan. Bertetambah di pulang bertetambah dengan halal. Selama ada obat yang halal. Jangan misalnya apa bertambah misalnya ada yang lawan himpadukur kubra. Nah, itu kan dosa dulu itu kalau ada yang halal. Atau misalnya lawan otak monyet misalnya kalau daripada orang gitu ya, nama teh ininya lain dokter juga. Ngali juga cariannya otak monyet atau hintel kubra, nangkapnya patuknya benar deh. Nah, nang anu aja, nang wajar aja obatnya. Nah, karena tersebut di dalam hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada diturunkan Allah Ta'ala barang penyakit melainkan diturunkan Allah Ta'ala baginya tetambah. Artinya setiap penyakit nang diturunkan Tuhan ke bumi ini mengenai seseorang itu pasti ada tetambahnya. Dalam riwayat yang lain kecuali mati. Mati itu kalau kayak apa aja orang tuh, jangan mati sudah diobatin apa aja kada mau ampih, jangan mati. Nah, walaupun misalnya duit kita habis, rumah sakit sini, dokter ini, dokter spesialis, duit harus keluar tuh. Maka rumah sakit itu kan kada barong ya, nang sogih bayar, nang miskin bayar juga, kecuali orang kayak BPJS mungkin. Kada tahu orang sakit, kada tahu orang miskin bayar terus. Jadi orang tahu penyakit, kalau berobat ke dokter habis kalau banyak duit lah. Niat pian berobat karena menjalankan perintah Allah. Duit habis itu kan sia-sia, diganti dengan pahala. Bayar operasi berapa misalnya, itu kan sia-sia, diganti dengan pahala. Asal niatnya tadi berobat karena menjalankan perintah Allah. Kalau di segi zahirnya rugi bang banyak nih, 5 juta operasi, kena operasi ke situ pulang, berhasil ke situ pulang, berpindah-pindah rumah sakit mencari kesembuhan nih, tapi mengatakan menyembuhkan Allah juga. Seandainya kada sembuh Tuhan juga maka hendak.
habis duit apa diganti Tuhan dengan pahala. Amun orang kafir orang kafir tuh habisnya obat nih, duit habis, itu kan ada pahalanya. Ada pahalanya, itu bang keuntungan orang beriman nih, orang Islam nih. Habis duit bertambah, itu diganti Tuhan dengan pahala. Dosanya diampuni Allah Ta'ala karena menyandang penyakit itu. Amun orang kafir itu inya dapat penyakit di dunia, itu azab sudah di dunia. Pak mati hal keadaan kafir, ajab juga belelawasan di kubur di neraka. Mun orang Islam ini bila inya bisi penyakit tuh amun sabarnya dosanya diampuni terus. Dosanya diampuni terus. Amunnya habis sudah dosanya diampuni. Kina derajatnya kina ditingkatkan Tuhan. Dinaikkan Tuhan derajatnya. Nya macam-macam malah manusia nih diberi ada nang lewat penyakit awak garing, ada nang misalnya KDI-nya ada garing, anaknya nang garing bisa anak atau garing lah, itu tuh pasti jadi pikiran. Asalnya sembahyang tuh berapa 4 rakaat jadi 5 rakaat. Kenapa? Mahayal mikirkan anaknya, tinggal tadi ingat lagi sembahyang biar jadi 5 rakaat bisa. Anak pemasak nama anak moyang itu buat gula. Karena pikiran sudah nyanyok tadi. Walaupun kita sehat, tapi kita bisa diuji lewat anak bawa penyakit. Atau misalnya laki nang bawa penyakit, atau kuitan kan. Nah, pikiran kita tuh bisa jadi waktu itu. Atau misalnya usaha bangkrut, anggaplah laki dipecat dari pekerjaan, bisa juga ujian macam-macam. Nah. Dan lagi tersebut di dalam hadis riwayat Tirmizi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tetambah kamu," artinya bertetambahlah, artinya berobatlah kamu. Tetambah kamu, maksudnya itu berobatlah kamu, karena bahwasanya Allah Ta'ala tiada menghantarkan, maksudnya meletakkan akan penyakit, melainkan dihantarkan akan tetambahnya. Nah, artinya setiap penyakit itu Tuhan menyediakan obat, melainkan Tuhan. Nah, muntuhane dan lewat yang lain mati, muntuhane ada mau banom pulang aja, ada aja obat Tuhan supaya banom. Ada lagi muntuhan tuh Tuhan sudah. Awet muda tuh kan sebenarnya awet muda tuh ada itu ciri-ciri Tuhannya. Orang tuh misalnya kelihatan awet muda jual kawan, cuman ada juga ciri Tuhannya, ketahuan juga Tuhannya. Nah, ada juga tuh tanda-tanda Tuhannya. Nah, melainkan Tuhan di sini. Nah, orang tuh semakin Tuhan, semakin dewasa pikirannya, semakin apa jurang tuh gawiannya tuh sosialnya berbaik. Nah, tapi lamun orang tuh mulai anom sudah gawian manuha, kadang menganggap dah itu bagus lagi. Sebaik-baik pemuda kalian yaitu yang menyerupai orang tua. Orangnya anom aja, cuman ketujuh berbuat amal soleh dan kada ketujuh maksiat, menuhak gawian pikiran menuhak, itu bagus tuh sebaik-baik pemuda. Kemudian sejahat-jahat orang tua, nah kelakuannya menyerupai anak muda. Tuhan sudah kan anggaplah kai-kai, ketujuh lagi main perempuan misalnya, ketujuh pacaran, ketujuh lawan gawian anak muda. Nah itu sejahat-jahat orang tua. Tuhan udah umur misalnya 80 tahun masih jual lagi pakai cemat hiram, belepes,
konroon tulah aku cari beginian misalnya Allah itu sejahat-jahat orang tua, maka tiadalah baginya tetamba. Nah, jadi Tuhan itu kan dari tetambanya. Nah, kecuali di surga gimana? Di surga itu kan ada Tuhan lagi. Walaupun misalnya di dunia ini Tuhan umur misalnya anggaplah 100 tahun, tapi sudah masuk surga kena anom bola dan kada Tuhan. Tetapi jika kuat tawakalnya kepada Allah Ta'ala, ini kisah orang tadi kan batu tambah lah. Ini ada juga orang nih, aku kada usah gini, aku batu tambah nih, aku kusarahkan lawan Tuhan aja penyakitku nih. Nah, misalnya ada orang kayak itu, jika kuat tawakalnya, tawakal itu menyerahkan segala urusannya termasuk penyakitnya sandangnya kepada Allah Ta'ala, dan sabar ia atas kesakitannya, artinya sabar aja menyandang kesakitannya, menang apa? Sabar ia atas kesakitannya, meninggalkan bertetambah terutama. Artinya kada bertambah itu lebih utama. Lamun tawakalnya kuat, lamun kawah aja menyandang penyakitnya, ayo kada usah bertambah. Tapi lamun kita nih pacangan kada tahan menahan penyakit, ayo bertambah. Ada duitnya juga bang. Nah, bertambah ya kita obat berikhtiar. Tapi menurut orang sudah tawakalnya kuat lawan Tuhan, sabar aja menyandang sakit, iya kan bisa bertambah, itu lebih utama. Ajar sini. Dan jika dhaif tawakalnya, dhaif itu lemah. Jika dhaif tawakalnya, lemah tawakalnya, dan keluh kesah ia daripada kesakitannya, maka bertetambah terabdol. Bagus bertambah lebih abdol. Lamun panjangan berkeluh kesah kipuh aja orang tua, panjangan hamuk juga menyandang penyakit, ayo hak bertambah gitu, itu lebih abdol bertambah beban di sini. Nah, dan makruh menggagahi, maksud menggagahi itu memaksa. Makruh menggagahi orang yang sakit atas bertetambah. Kita misalnya bisa keluarga inya tuh kada kon berobat, kita kada boleh memaksa. Maksud kada boleh maksa itu makruh memaksa. Bagus kada usah gini. Jika hendak berobat lah. Ada ya? Kada usah kita. Menggagahi itu memaksa inya, kada usah. Nah, dan makruh menggagahi orang yang sakit atas bertetambah dan makan makanan atau minum. Nang kayak orang sakit, orang tuh garing, ayo langsung makan itu nah bisa kan sapiringnya mereka ampih. Maulah orang garing dipaksa kayak itu, nya liurnya pahit. Kenapa kawan? Biar dipaksa jadinya bisa ngali juga menanggung. Jangan dipaksa. Nya menhandak bisa ini makan. Walaupun sesuap orang garing ini, orang garing ini dicabut Tuhan nikmat gitu. Padangannya garing itu dicabut Tuhan nikmat kekuatan dicabut Tuhan. Nah, nikmat makan dicabut Tuhan juga. Makanya orang garing ini kada bernafsu makan. Nah, dosa dicabut Tuhan juga. Ini orang asal, ini orang bicara tentang orang Islam lah. Orang Islam, orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, bila ia garing itu dicabut Tuhan kekuatan awaknya. Makanya kan ini kada kuat kalau awaknya atau orang garing itu kan berbahaya. Dudukin uyuk, kekuatan diambil Tuhan sementara. Nafsu makan, nafsu minum diambil Tuhan, dicabut Tuhan. Dosa dicabut Tuhan juga. Nah, amun ini masih ada umur, kita disembuhkan Tuhan. Pas sudah sembuh, dikembalikan Tuhan kekuatan badannya. Kau pulang bergerak, kapalo
keluar palong. Dibelikan Tuhan pulang nafsu makannya, mau makan. Dosa bang, dosa kan dibelikan Tuhan. Nah, baikannya Tuhan. Dosa kan dibelikan Tuhan. Orang beriman ini waktu garing itu dosanya diampuni, diambil Tuhan dosanya. Dia dalam riwayat kitab tuh dosanya tuh ditimbai kalau lalu jadilah buaya ujar. Itu kisahnya dalam kitab kayak itu bang. Diciptakanlah buaya daripada dosa orang yang tadi. Halaunya sehat pulang. Jadi kayak orang garing itu kan wajar aja ini uyo dijabut Tuhan satu mat. Ada benafsu makan, liurnya pahit, dijabut Tuhan liur. Nyaman rasa sehingga rasanya tuh kadang-kadang hilang waktu orang garing itu ada. Padahal nyaman mana bumbunya tuh kayak kada berasa nih tuh. Ini menderita corona aja. Apa kadang merasakan rasa masin. Memang sebelum corona gin kayak itu hadisnya orang nang garing tuh dasar rasanya kada ada. Dicabut Tuhan rasanya bukan karenanya menderita corona. Menurut hadis Nabi itu, menurut orang garing itu dasar dicabut rasa tuh. Sehingga kadang nyaman rasanya, bahkan kadang merasakan manis masin tuh kadang merasakan. Memang hadisnya kayak itu, bukannya menderita corona. Jadi orang kayak itu jangan dipaksa. Ini biasa negara awak nyaman makan itu. Nah makruh kita memaksa makan makanan ya atau minum. Ayo habiskan nih banyak nih jasa cangkiran nyaman sehat. Maulah dipaksa kada orang kok liurnya ada sama orang sehat. Jadi kasarannya aja nya makan minum bisa aja gini nya kepada lawan juga adab kita bilang orang garing ini jangan abut. Misalnya kita nih bailang orang garing itu sunat berpahala asal dengan adab. Anggaplah kita lawan kawan kita nih bilang orang dari bilangnya tuh jangan lawan-lawan. Ini nang bailang ini sudah berjam-jam duduk di situ bepandir napa-napa. Orang kena istirahat. Orang garing, jangankan orang garing, orang sakit gigi dah. Melihat orang tertawa aja sarik ya Allah. Apalagi orang berucau. Nah, hilangan orang itu garing itu kada usah lawas. Ya, 5 menit lah dilaksanakan. Jadi kayak gini kita istirahat. Lawan juga hilangan orang garing itulah biar kita tuh bawakan sate. Ayam panggangnya kan makan gua, liurnya kan ada. Beri duit aja, nyamannya gesan bayar rumah sakit kan. Apalagi misalnya orang garing sudah garing dibawakan lakatan behinti. Iya nang nyaman aja kada beliur apalagi lakatan behinti misalnya. Aku tadi mau lakatan kita aku kebetulan datang tadi orang situ bertamat mengaji ya. Nah, aku bayarkan ikamnya ya. So, kada paham arahnya orang garing kecualinya mencari adalah lakatan behinti ya orang garing ayu ya Allah. Dan sunat mendatangi akan orang Islam yang sakit. Nah, mengilangi orang garing nih. Jikalau sakit mata sekalipun. Nah, walaupun misalnya orang tuh sakit mata, sidin sakit mata ya, mengilangi orang garing nih. Tandanya peduli deh. Datang ke situ, menakonakan keadaan, mendoakan supaya sembuh. Mana ada duit beri, gue kayak lagi kita. Nah itu sunat mendatangi akan orang Islam yang sakit jikalau sakit mata sekalipun. Dan jika ada yang setruk, maksudnya sekalipun ini setruk, pian telah setruk itu musuh. Sebenarnya kita sesama orang Islam kan boleh emang memusuh.
Kada boleh memusuh. Kena seberatan ini bersaudara. Cuman anggaplah maksud seterusnya ada cekcok. Mungkin nenggaringin apa? Pernah mengangkat tanah kita misalnya ya kalau ini tanah kita, ini tanah orang itu. Nya mengangkat setiap tahun tuh beliber. Kalau di daerah kami itu namanya bantangan. Tahu di sini apa ngarannya? Galangan ke bantangan ka di bawah mantah. Gantangan tuh pirot tuh olah ada rata bebanyak kainya kita nah bekipit tuh narannya kan mengakar. Kalau dipantangi mulai ujung sampai ujung, banyak pirotnya. Ini paman kita, ini pamannya itu bebiluk itu. Bantangan ini bisa bergerak Pak. Bila banyu dalam tuh awan ditunjul lalu kita misalnya sarik koninya kan. Inya mengangkat nih. Nah, tapi kada boleh juga Bang sampai kita bermusuh. Maksud setro ini lah mungkin ada cekcok. Nah, lalu inya garing nih. Kita kau melanginya hebat benar akhlak kita tak. Biasanya kita nih hati kita nih mudah untuk memerintahkan kaki kita melangkah mengilangi orang nangganing orang tuh baik lawan kita. Tapi hati kita diberat datang diri kita kepada orang nang jolim kepada kita, memusuhi kita, itu berat. Lamun kawa kah bagus orang itu menuruti Nabi, karena Nabi kan misalnya diludahi orang kafir meludahi sudah kafir, memusuhi bangun Nabi diludahi Nabi kan bila Allah itu diludahi. Hanya orang tuh garing kan, dihilangin Nabi orang garing lah. Nah akhirnya masuk Islam. Nah kayak orang tadi misalnya mengakar, jolim, hanya garing orangnya kita hilangi. Kita berbuat baik, kita jangan waktu behilang tuh lah mengoyen itu nikam mengakak pak habis kamu garing. Nah kan usah jangan memendir nito itunya memperkeruh keadaan. Datang ke situ kita kayak apa keadaan saya Allah mudah nikam cepat sembuh. Nah duit misalnya insya Allah kalau orang tuh diisi hatinya sadar pas sudahnya sembuh kena membujurakan kebentangan ada lagi mengangkat. Kenapa? Nya merasa supan, artinya orang nang aku jahatinya baik pun aku waktu aku garing. Nah gitu aja caranya supaya menyadarkan orang tuh aduh usah nang mamai datang ke rumahnya apa kamu ini bakal lahir kamu mengangkat usah itu ngalih gini loh bina mencabutkan kaparang. Baik datangi aja orangnya secara baik-baik, secara lemah lembut, bari orangnya duit kah apakah berbuat baik kepadanya, insya Allah nya sadar tuh kan caranya lebih efektif itu daripada kita melapor ke polisi membawa parang misalnya bakal lahir itu manusia tuh dikerasi karas lagi nya karas tuh dihadapi dengan kelembutan, dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Nah, itu. Nah, tadilah. Dan jika ada ia setru dan yang tiada dikenal sekalipun. Nah, ini jarang terjadi nih. Biasanya kita mengilangi orang yang kita kenal. Yalah. Orang yang kita kenal itu sebenarnya sunat juga kita mengilangi. Walaupun kita kada kenal orang itu orang Islam, nah itu sunat juga mengilangi. Apalagi orang yang kita kenal. Nah, dengan situ kan lah. Wallahu a'lam bishawab. Mudahan kita kau mengamalkan yang doa tadi lah. Baca itu Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 25 kali sehari supaya kita mati kena baik, artinya imbah matinya baik jiwa dikubur dapat nikmat. Nang kada dapat silakan fotokopi
Datangnya fotokopi tempat cinta. Dan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi